Jadi oleh itu saya nak tanya kepada Kiai tentang di antara perkara yang sinonim dengan Khawarij yang telah ada dahulu lagi, yang dijelaskan oleh pembentang sebelum ini, iaitulah mereka ini gemar mengkafirkan orang Islam. Orang Islam sepatutnya mengajak orang memeluk agama Islam, tetapi Khawarij mudah mengkafirkan orang. Persoalannya sekarang, kita telah mendengar pengkafiran itu memang telah ada di Malaysia kita ni, bahkan di Indonesia, dan di mana sahaja pengkafiran itu sudah ada. Jadi sama ada pengkafiran itu keluar daripada mulut si jahil ataupun keluar daripada mulut si alim. Jadi soalannya Kiai, adakah ini ajaran Khawarij moden? Yang dahulu sudah ada Khawarij, yang sekarang modennya Khawarij itu dengan mungkin membawa gelaran baru, iaitu Wahabi. Jadi dipersilakan Kiai untuk menjawab soalan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh masuk. Ini belum dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ma'asyira ulama'ina al-kiram al-a'izza, para alim ulama, para asatidz, para tuan guru, wa nakhussu bidzikri Datuk Wan Zahidi, Datuk Mufti Negeri Perak yang saya hormati. Ini juga sahibuna Al-Ustaz Engku Fadil bin Engku Ali, para utusan dari jabatan-jabatan mufti di seluruh Malaysia, dari Singapura, Brunei, Thailand, dan ashabuna dari Indonesia, semuanya yang saya hormati. Tadi Ustadz Engku Fazil telah membicarakan tentang masalah syirik, tauhid dan syirik, persamaan dan perbedaannya antara Wahabi, antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Saya sudah hampir 1 bulan nggak bicara Wahabi, karena di Indonesia sekarang ini Maulid Nabi, tiap malam cerita-cerita kelahiran Nabi, kemudian masa kecil apa, baru di sini bicara Wahabi lagi. Tapi agak apa-apalah, karena Wahabi ini bahaya. Nah, soalan tadi, apakah Wahabi ini Khawarij modern atau modern? Saya ini kurang fasih kalau bahasa Melayu. Sebagian sebagian kata-kata kurang pas kalau bahasa Melayu. Saya pakai bahasa Indonesia campur-campur Melayu lah, mungkin bahasa Jawa juga. Nah, apakah Wahabi ini Khawarij? Yang jelas para ulama kita dari mazhabul arba'ah, ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, hatta Hanabilah, itu menganggap Wahabi itu Khawarij. Mengapa Wahabi dianggap Khawarij? Karena ciri-ciri Khawarij ada 2, itu melekat di Wahabi. Pertama, takfirul mukhalifin, mengkafirkan umat Islam yang berbeza dengan dia. Pokoknya orang berbeza dengan Wahabi itu kafir.
Itu kan ciri-ciri Khawarij. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak punya konsep takfir mengkafirkan. Ahlus Sunnah, kata para ulama kita di dalam Jam'ul Jawami, Imam Tajuddin As-Subki atau imam sebelumnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Maqalatul Islamiyin, mereka semuanya mengatakan la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin irtakabahu ma lam yastahillahu. Kita tidak mengkafirkan seseorang dari ahlul qiblah sebab dosa yang ia lakukan selama tidak menganggapnya halal. Itu kita gak punya konsep takfir. Tapi kalau Wahabi mengkafirkan, ini ciri khas yang pertama. Ciri khas yang kedua, Wahabi ini dikatakan Khawarij karena istihlalu dima'ihim wa amwalihim, menghalalkan darah orang-orang di luar Wahabi dan harta benda mereka. Jadi darah orang-orang yang berbeza dengan Wahabi dianggap halal, hartanya juga halal. Dan ini Wahabi di mana-mana. Tahun 2015 ada kelompok pengganas di Jakarta melakukan pengeboman. Orang yang sedang belanja di mal di Sarinah di Jakarta dibom. Dibom, anak-anak budak-budak pergi sekolah dibom. Orang-orang kerja dibom. Dapat 5 hari ada Ustadz Wahabi telepon saya. Saya tanya, perlu apa? Saya nak tanya Kiai. Sekejap, saya tanya dulu sama kamu. Tanya apa? Itu yang ngebom kemarin di Sarinah siapa? Itu Wahabi Kiai. Kamu kok tahu? Loh saya kan Wahabi Kiai, jadi tahu katanya. Saya tanya sama dia, kenapa itu dibom? Itu budak-budak pergi sekolah. Itu orang kerja, orang belanja di mal. Apa salah mereka? Kata kawan Wahabi, loh Kiai, itu dianggap kafir memang. Itu dianggap jihad, kafir. Jadi ngebom mereka ini pahala katanya. Berarti itu kawan kamu. Lah enggak Kiai, itu musuh dengan saya katanya. Gimana? Kata Wahabi ini, saya ini sudah Wahabi Kiai, masih dikafirkan sama mereka. Padahal sudah Wahabi. Lah kalau macam saya gimana? Ya apalagi Pak Kiai, saya aja dikafirkan katanya. Nah artinya apa? Memang nyata saudara, kalau Wahabi itu mengkafirkan, menghalalkan darah itu memang nyata. Ini fakta pengakuan mereka di mana? Di Indonesia dari sesama Wahabi. Nah ini mengapa terjadi? Terjadinya ini mereka salah memahami Al-Quran dan hadis, juga salah memahami dalil. Ini seperti digambarkan di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kamu adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran itu kan bagus, tapi ini Rasulullah malah khawatir. Mengapa? Berarti ada masalah. Dia hanya baca Quran saja tapi tak paham artinya. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran. Dia hafid Quran. Kalau menjadi imam suaranya merdu. Suaranya sedap. Kalau menjadi imam. Karena suaranya merdu. Wasara ridaan lil Islam. Dan dia menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Mungkin dia menjadi imam masjid, ngajak orang bertaubat, mengajar Al-Quran, mendirikan rumah tahfidz. Setelah begitu, setelah demikian, maka orang tersebut mengalihkan hawalahu ila masya Allah. Dia merubah ghayyarahu ila masya Allah. Dia merubah Al-Quran itu pada apa yang Allah kehendaki. Jadi Al-Quran itu dia rubah kepada Allah, fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Lalu dia keluar dari Al-Quran, Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Wasa'a ila jarihi bis-saif, dia menyerang tetangganya dengan pedang. Itu dulu punya pedang pakai pedang, sekarang pakai bom,
pakai senjata api. Waramahu bisyirki, dia menuduh tetangganya syirik. Jadi orang Khawarij ini pertama baca Qur'annya bagus, artinya punya peduli pada Islam, mungkin dia menjadi penolong pada Islam, tetapi dia merubah makna Al-Quran. Al-Quran itu maknanya dirubah. Karena dirubah, maknanya sudah dirubah, maka orang yang tidak syirik dia syirikkan. Setelah disyirikkan, maka dia serang dengan pedang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki ar-rami amil marmi. Hai Rasulullah, siapa dari keduanya yang lebih berhak dikatakan syirik? Yang menuduh syirik atau yang dituduh? Rasulullah SAW menjawab, balir rami. Justru orang yang menuduh syirik itu yang lebih berhak dianggap syirik. Ini siapa? Ini Wahabi. Kok begitu Wahabi mensyirikkan orang? Salah faham terhadap Al-Quran. Salah fahamnya di mana? Mereka ketika ditanya, mengapa kamu mensyirikkan orang lain? Kata mereka bertawassul dengan para wali, dengan para nabi, para wali itu tak bagi. Karena di dalam Al-Quran orang-orang musyrik ketika ditanya, mengapa kalian ini menyembah berhala? Orang-orang musyrik menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala itu kecuali agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lalu kata Wahabi, nah orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah itu ingin dekat pada Allah, maka syirik dia. Nah ini berangkat dari salah faham. Karena di dalam ayat ini menggunakan kalimat ma na'buduhum. Artinya orang musyrik itu memang menyembah berhala. Memang beribadah kepada berhala. Adapun orang-orang yang berwasilah, beristighatsah, bertawassul, bertabarruk, itu tidak beribadah. Tetapi ibadahnya kepada Allah. Sedangkan para nabi, para wali ini hanya menjadi wasilah. Sesuai dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi dasarnya ini, carilah wasilah kepada Allah. Ini dasarnya. Jadi Wahabi memang macam ini. Ini kejadian di mana-mana macam ini kejadian. Tahun yang lepas saya bagi ceramah di Bima, Nusa Tenggara Barat di Indonesia ya. Mungkin pernah dengar dulu di Lombok yang ada gempa. Ada gempa, terus tsunami, ada Bima. Saya sebelum bagi ceramah, Ustadz yang punya pondok tahfidz itu ceramah menyampaikan, alhamdulillah Kiai, kami ini tiap malam Jumat baca maulid, ya Nabi salam alaika. Sedangkan orang-orang di sebelah rumah kami ini anti maulid, gak mau maulid. Karena gak mau maulid, maka kami tiap malam Jumat baca ya Nabi salam alaika. Kami dapat hadiah, mereka melemparkan batu bata ke sini. Ada batu bata melayang ke sini. Batu bata ya kalau bangunan itu. Habis itu saya sampaikan hadis ini. Berarti kalau begitu betul yang ada di hadis ini. Saudara bersyukur, tetangga Anda cuma punya batu bata. Coba mereka punya bom, pasti dikirim juga ke sini. Mengapa? Ya karena mereka begitu. Jadi mereka, orang-orang Wahabi tidak faham apa syirik, apa tauhid, itu gak faham. Dan tauhid mereka, orang-orang Wahabi ini merubah tauhidnya ya, merubah tauhidnya pada apa yang Allah kehendaki. Wahabi ini pengagum Abu Jahal dan Abu Lahab. Kok dikatakan pengagum Abu Jahal dan Abu Lahab? Di dalam kitab-kitab Wahabi, mulai dari pendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Kashfus Syubhat, maupun juga murid-muridnya, anak muridnya yang sekarang Syekh bin Baz, lalu muridnya yang terbaru Muhammad bin Ahmad Bashmil. Dia punya kitab bertajuk Kaifa Nafhamut Tauhid. Pada Shahifah 16 dia mengatakan Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Ini adalah akidah Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Padahal untuk Abu Lahab turun ayat Al-Quran tabbat yada abi lahabi wa tab. Sedangkan Abu Jahal di dalam kitab-kitab tafsir turun ayat Al-Quran
innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik kamu beri peringatan pada mereka atau kamu tidak sampaikan peringatan pada mereka, mereka tak akan beriman. Contohnya Abi Lahab. Ternyata apa? Kata Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang beriman. Jadi kata Wahabi di dalam kitab itu, inna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'a. Sesungguhnya Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang selevel, yang seagama dengan mereka selalu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, Allah yang menghidupkan, mematikan, yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan madarat. Mereka tak syirik sedikit pun dalam hal itu. Ini adalah kebohongan Wahabi, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis sahih, bahwa orang-orang musyrik itu memang syirik secara rububiyah. Ayat-ayatnya banyak, hadis-hadisnya banyak. Hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kalau orang musyrik syirik rububiyah itu banyak. Orang-orang kemudian bahwa orang-orang musyrik Abu Jahal dan Abu Lahab syirik rububiyah, hadis-hadisnya banyak juga. Tapi Wahabi gak tahu masalah itu. Jadi ini memang apa namanya ya, jadi merubah. Makanya tahun lepas saya di Jambi ada orang tanya pada saya, Kiai, ini orang Wahabi kalau bangun masjid dibagi nama Masjid Abu Bakar, Masjid Abu Ubaidah. Macam mana ini? Saya jawab aja, memang nama masjidnya Abu Bakar dan Abu Ubaidah, tapi yang diajarkan tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sama-sama ada abunya itu. Mengapa? Karena mereka memang kagum. Apa namanya? Kagum ya sini, bahasa sini. Kagum dengan Abu Jahal dan Abu Lahab sampai dijadikan bab di dalam tauhid mereka. Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Itu mereka. Dan saya bilang pada mereka, kamu pengikut tauhid Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka gak berani jawab. Gak berani jawab. Sepertinya memang hatinya condong pada Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena dipuji-puji di dalam kitab-kitab mereka. Ini bukti ya, kalau Wahabi ini memang Wahabi ini takfiri. Suka mengkafirkan orang lain, mensyirikkan orang lain. Dan bukan karena ada dalil, gak ada. Tapi itu karena mereka tidak tahu. Syubhatu dalil. Nah kadang-kadang Wahabi tanya, apa dalilnya ini dari Al-Quran? Kalau ada Wahabi tanya, mana dalil istighatsah dari Al-Quran? Jawaban kita, pertanyaan kamu salah. Mestinya kamu tanya, mana dalil istighatsah? Jangan dibatasi harus dari Al-Quran. Karena dalil kata ulama salaf yang disepakati ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau salah satu ini ada dan sahih, maka cukup. Kalau dalil harus Al-Quran, itu yang bertanya yang salah. Ini sekarang ini ya, karena Wahabi sering bertanya mana dalil Al-Quran hadis. Kadang-kadang Ustadz Aswaja sibuk-sibuk cari Al-Quran dan hadis. Padahal gak harus, soalannya aja disalahkan. Ini mereka. Ini cara munadharah macam itu dalam ilmu usul fiqh. Jadi kalau dalilnya banyak, jangan ditanya satu, itu pertanyaan yang salah namanya. Ini caranya. Wallahu a'lam. Ini soalan pertama ya. Baik, saya tertarik dengan perkongsian daripada Kiai tentang pengemboman yang dibuat oleh golongan Wahabi di Indonesia. Yang menariknya pada 31 Januari 2017, 3 individu ditahan oleh pihak berkuasa kerana dalam usaha untuk mengebom pejabat Mufti Negeri Sembilan. Bersama kita ni beberapa orang mufti, hati-hati dengan Wahabi. Pada 2017, 3 individu yang ditahan, yang dipercayai berfahaman Daesh, ISIS
kerana dalam perancangan untuk mengebom Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Dan yang menariknya Kiai, 2 rakyat Malaysia, 1 rakyat Indonesia. Jadi ini memang ada, bukan satu rekaan yang kami cuba nak menakutkan pada tuan-tuan dan puan-puan, tetapi ini laporan daripada pihak polis. Dan ketika itu Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar juga mengeluarkan kenyataan berkenaan perkara ini. Jadi sebab itu, kenapakah kalau kita tengok golongan Wahabi ni mudah mengkafirkan orang? Dan kalau kita tengok awal lagi bagaimana Wahabi itu boleh keluar, boleh mengkafirkan orang, boleh menyebarkan pengaruhnya, kononnya nak membetulkan akidah umat Islam. Apa yang tak betul? Katanya adalah umat Islam pada zaman itu dan sekarang pun mereka mengatakan bahawa umat Islam zaman itu dan sekarang telah jatuh syirik. Isunya apa? Isunya katanya berkenaan dengan tawassul, Ustaz. Jadi sebab itu kadang-kadang bila membincangkan soal tawassul ni, golongan Wahabi ada yang membenarkan tawassul dengan orang yang masih hidup. Tetapi apabila bertawassul kepada orang yang telah meninggal, mereka kata haram dan syirik.